Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 dari kelompok pembelajaran etika profesi keguruan, dan di mana kita membahas kinerja guru. Apa saja dalam kinerja guru? Sebelumnya kita bahas sedikit pengertian kinerja guru. Pengertian dari kinerja guru, kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang artinya adalah prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Menurut Mulyasa, kinerja sebagai prestasi kerja pelaksana kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau untuk kerja. Jadi kinerja adalah sebuah tempat yang dimana menghasilkan atau yang mewujudkan hasil kerja tersebut. Guru sendiri Guru sendiri adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan formal dan pendidikan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2005 pasal 1. Jadi, kinerja guru atau seorang pendidik memiliki sebuah acuan dari dirinya sendiri yang sangat profesional dalam pengajaran. Jadi, dalam hal ini, guru menjadikan seorang atau sesosok manusia yang profesional dalam mengajarkan apapun, dalam langkah-langkah kinerja atau langkah-langkah kerja yang dilakukan seorang guru. Mungkin nanti dilanjutkan oleh beberapa teman saya. Dengan ini saya terima kasih untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupu Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal kinerja guru. Yang pertama, kesehatan fisik. Yang kedua, motivasi. Motivasi di sini bisa diartikan jika guru memiliki motivasi yang tinggi, maka semakin tinggi pula ia melakukan tugasnya sebagai pendidik. Terus yang ketiga, minat. Minat itu bisa artikan sebagai kecenderungan dan kegairaan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Terus yang keempat, kompetensi profesionalisme yang dimiliki. Kompetensi profesional adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas profesionalnya dengan landasan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, kesehatan fisik merupakan faktor yang mempengaruhi individu, kualitas dan kuantitas individu berbuat atau melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Ketika seorang guru sakit secara fisik, maka tentu ia tidak bisa melakukan sesuatu kegiatan secara baik dan maksimal, sehingga kinerjanya pun mungkin kualitasnya rendah. Kedua, di sini faktor eksternal. Faktor eksternal guru meliputi hal-hal yang berada di luar dirinya, yakni yang pertama, lingkungan. Lingkungan ini dapat diartikan seluruh faktor, yaitu manusia, kondisi yang lainnya yang berada di luar diri guru, misalnya lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan sebagainya. Terus yang kedua, sarana prasarana. Sarana prasarana ini yang diperlukan guru untuk membantu untuk melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya alat bantu, media pembelajaran, laboratorium, dan sebagainya. Terus yang ketiga, supervisi atau pengawasan kepala sekolah. Itu baik yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Pumasari akan melanjutkan penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Dalam buku yang saya baca karangan Silvi yang berjudul Sikap dan Kinerja Seorang Guru Profesional, itu ada beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama, menurut Wahyudi pada tahun
2012, menurut Wahyudi ini ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Nah, yang pertama adalah sikap. Sikap ini meliputi keyakinan, perasaan, dan perilaku yang cenderung kepada sesuatu. Jadi ketika seorang guru itu memiliki perasaan yang kurang enak atau seperti biasanya sedih atau bad mood, dan lalu ia memaksakan diri untuk bekerja, biasanya itu akan mempengaruhi bagaimana cara ia mengajar. Jadi ketika di kelas ia akan lesu, tidak semangat, dan itu akan berdampak kepada para siswanya ketika melihat gurunya, lah kenapa ya guru kok seperti ini mengajarnya. Nah, maka itu akan menghambat proses pembelajaran saat di kelas. Nah, yang kedua adalah keterlibatan kerja. Nah, keterlibatan kerja yang dimaksud di sini adalah tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, bisa dikatakan bagaimana seseorang itu memprioritaskan pekerjaan yang ia jalani. Jadi, seseorang itu menganggap suatu pekerjaan itu sangat penting dan itu adalah identitas dirinya. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah perilaku. Perilaku di sini itu dibedakan menjadi 2, perilaku umum dan perilaku khusus. Perilaku umum yaitu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi perilaku seseorang ketika bekerja itu dipengaruhi oleh adanya interaksi lingkungan dengan teman sekantornya. Contohnya ketika lingkungan kantornya atau lingkungan pekerjaannya itu orangnya itu semangat dalam melakukan pekerjaan, pasti secara langsung tanpa sadar ia pun akan ikut semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi perilaku yang dihasilkan seseorang dalam bekerja itu benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, perilaku secara khusus ini maksudnya perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh dirinya pribadi. Jadi perilaku seseorang itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tapi dipengaruhi oleh sikapnya sendiri. Jadi orang yang seperti ini tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Meskipun lingkungannya kurang baik, itu dia akan tetap teguh dengan pendiriannya, tetap teguh dengan tujuannya dalam mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya adalah partisipasi. Nah, partisipasi di sini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan poin yang nomor 2, yakni keterlibatan kerja. Nah, partisipasi di sini yakni tingkat di mana seseorang itu bekerja secara nyata dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi sikap seseorang itu pasti akan dilihat dia serius atau tidak dalam melakukan suatu pekerjaan, dia bertanggung jawab atau tidak, seperti itu. Dan yang kelima adalah penampilan. Nah, penampilan di sini sangat mempengaruhi karena ketika seseorang berpenampilan menarik, pasti itu akan dibarengi oleh semangat kerja. Nah, karena itu penampilan ini sangat perlu diperhatikan. Ketika seseorang tidak semangat bekerja, pasti untuk berpenampilan menarik itu pun dia akan malas sekali. Jadi dia berpenampilan apa adanya, berangkat bekerja ya sudah sesuai jadwal, menyelesaikan pekerjaannya juga ya asal selesai, tidak maksimal, seperti itu. Jadi bisa dikatakan penampilan seseorang itu mencerminkan bagaimana ia bekerja, bagaimana ia melakukan suatu pekerjaannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya menurut Gibson ini ada 3 faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu ini meliputi pengalaman kerja, latar belakang, kepribadian, dan tingkat sosial. Maksudnya biasanya kan ketika kita melihat lowongan pekerjaan, biasanya kan ada tulisan pengalaman kerja atau kemampuan dasar kita. Ketika kita bisa menguasai aplikasi seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel dan sebagainya. Nah, hal itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja kita. Ketika kita
ingin menjadi seorang guru, namun kita tidak memiliki kemampuan dasar untuk menjadi seorang guru, kita tidak bisa mengajar. Nah, pasti hal itu akan mempengaruhi proses kinerja kita sebagai seorang guru. Jadi akan menghambat ketika di kelas kita tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan siswa. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini faktor-faktor yang ada di dalam diri seorang individu seperti perasaan dan motivasi. Nah, jadi contohnya ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya, biasanya dia itu akan semangat dalam melakukan pekerjaan. Jadi menurut saya ini penting sekali ketika seseorang bekerja itu memiliki sebuah motivasi, dan pasti motivasi tersebut akan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan suatu pekerjaan. Beda lagi ketika seseorang tidak memiliki motivasi dalam bekerja, pasti dia dalam bekerja pun akan, ya sudah, saya sudah bekerja dan kini pekerjaan saya seadanya seperti ini. Pasti tidak akan ada rasa menggebu-gebu semangat untuk memaksimalkan pekerjaannya. Nah, yang ketiga adalah faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini meliputi kepemimpinan, struktur, lalu adanya sistem reward, dan yang keempat adalah biasanya itu prosedur pekerjaan. Nah, ketika seseorang itu bekerja di suatu perusahaan atau seorang guru yang bekerja di sekolah, dan dalam sekolah tersebut sistemnya itu sudah rapi, strukturnya itu sudah rapi, setiap guru memiliki tugas yang jelas. Nah, selain itu juga adanya sikap kepemimpinan. Maksudnya sikap pemimpin ini biasanya kan ada bos yang pemimpin yang acuh dan ada yang tidak acuh gitu. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang mengayomi, yang sangat mempedulikan pegawainya, pasti seseorang itu akan betah, akan meningkatkan kinerjanya. Wah, saya memiliki pemimpin yang seperti ini sangat menginspirasi saya. Selain itu juga sistem reward ini menurut saya juga ampuh sekali untuk mempengaruhi kinerja seseorang. Ketika adanya sistem reward ini, seseorang itu akan merasa lebih dihargai karena seseorang itu akan melakukan pekerjaan yang maksimal. Dia akan memaksimalkan pekerjaannya. Saya akan melakukan pekerjaan ini dengan maksimal untuk mendapatkan reward ini. Jadi reward ini memang sebagai hadiah, untuk tujuannya biasanya memang untuk meningkatkan kinerja seseorang. Jadi kita telah mengetahui kan faktor-faktor yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Mengapa kita perlu mengetahui faktor-faktor tersebut? Menurut saya ini sebagai pembelajaran kita sendiri, karena kita sebagai calon guru, jadi kita mulai sekarang harus mengetahui apa saja faktor internal dan faktor eksternal, faktor organisasi ataupun faktor individu dan psikologi, karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja kita dalam bekerja. Dan selain itu, faktor-faktor ini juga dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap guru, untuk meningkatkan keaktifan guru dalam melakukan pekerjaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidinda MJ Almarayufah, NIM T 2017-4091. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja guru. Oke. Di dalam langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja guru harus memiliki prinsip profesional dan kompetensi guru. Yang pertama adalah prinsip profesional menurut UU 14 tahun 2015 ya. Di sini yang pertama ada bakat. Bakat yang dimaksud di sini adalah bakat guru. Seorang guru harus memiliki bakat, di mana bakat adalah kemampuan yang dimiliki guru melebihi orang lain. Jadi ketika guru memulai belajar sesuatu hal yang baru, guru harus lebih nangkep, harus lebih bisa daripada orang lain, karena yang namanya guru harus memiliki bakat. Seperti itu. Mengapa guru harus memiliki bakat? Karena tujuan akan menjadi lebih cepat ketika bakat tersebut dimiliki oleh guru.
Yang kedua adalah minat. Minat ini merupakan keinginan yang ada dalam diri guru untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga adalah panggilan jiwa. Yang ketiga ini adalah panggilan jiwa, yaitu keinginan dalam hati untuk memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain atau untuk melakukan sesuatu yang baik dalam diri guru tersebut. Jadi prinsip profesional ini tadi ada panggilan jiwa, yaitu ketika guru ikhlas melakukan pembelajaran dan meningkatkan pembelajarannya, itu namanya panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu ikhlas, guru itu intinya harus ikhlas, seperti itu. Dan yang keempat adalah idealisme. Idealisme ini adalah suatu keyakinan dalam diri guru untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, seperti itu. Itu tadi merupakan prinsip profesional menurut UU 14 tahun 2015, yakni guru yang profesional, guru yang ingin meningkatkan kinerjanya itu harus memiliki bakat. Bakat menjadi guru tentunya tidak semua orang bisa menjadi guru atau bisa melakukan profesi guru. Yang kedua adalah minat menjadi guru. Kalau kita sudah memiliki minat, jika kita sudah memiliki minat, maka kita akan niat untuk melakukan kinerja yang lebih baik untuk suatu lembaga. Panggilan jiwa yaitu keikhlasan. Kita harus ikhlas. Yang keempat adalah idealisme, keyakinan. Keyakinan dari dalam diri kita bahwa kita bisa meningkatkan pembelajaran tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah kompetensi guru. Nah, ini juga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja guru. Adapun kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kognitif. Ya, kompetensi kognitif ini berhubungan dengan pemikiran guru. Yaitu kemampuan berpikir guru dalam menciptakan suasana belajar yang efisien dan efektif, sehingga tidak membosankan dan akan selalu menyenangkan. Yang kedua adalah kompetensi fungsional, yaitu kompetensi ini kemampuan teknis guru dalam melakukan belajar mengajar. Yang ketiga adalah kompetensi sosio dan emosional. Ya, kompetensi emosional ini berhubungan dalam kecerdasan guru dan emosi guru dalam menyikapi cara belajar anak, respon anak, seperti itu. Yaitu guru dapat mengendalikan perasaannya ketika mengajar dan mengendalikan emosinya, maksudnya seperti itu. Yang terakhir adalah kompetensi spiritual, yaitu kemampuan guru dalam mengendalikan dirinya. Itu tadi adalah langkah-langkah kinerja guru, yaitu tadi prinsip profesional yang harus dimiliki guru dan kompetensi guru. Selain itu, selain prinsip profesional dan kompetensi guru, budaya di dalam sekolah atau lembaga itu juga merupakan sesuatu hal yang penting untuk meningkatkan kinerja guru. Bahkan bukan hanya guru yang akan meningkat kinerjanya, semua keluarga yang ada di semua orang-orang yang ada di dalam sekolah akan meningkatkan belajarnya karena budaya tersebut. Budaya yang baik, budaya yang menyenangkan akan mempengaruhi keharmonisan di dalam keluarga, di dalam sekolah atau lembaga. Namun, jika semua orang-orang yang ada di dalamnya ini mengikuti atau melakukan budaya tersebut, seperti kepala sekolah, staf, guru, semuanya harus ikut dalam budaya. Tidak lupa yaitu siswa, murid juga harus ikut. Karena jika semuanya ikut, maka ketika budayanya ini berjalan dengan baik, maka akan terciptakan keharmonisan di antara mereka. Akhirnya apa? Akhirnya nilai-nilai positif keluar dari sana, aura-aura positif keluar dari lembaga tersebut dan menjadikan lembaga tersebut menjadi lembaga yang lebih baik lagi atau maju. Jadi penting, bukan hanya prinsip profesional guru saja yang perlu ditingkatkan, tapi
budaya sekolah yang baik itu perlu melahirkan budaya yang baik. Setiap lembaga, setiap sekolah perlu melahirkan budaya yang baik agar tercipta apa? Keharmonisan di dalam sekolah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demas Tianingrum, NIM T 2017-4054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi langkah-langkah peningkatan kinerja guru, yang mana tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya mengenai materi ini. Nah, di sini terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja guru, seperti upaya pemberdayaan yang dilakukan kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, seorang kepala sekolah atau kepala madrasah di sini itu harus bisa memberikan peluang kepada seorang pendidik untuk memperbaiki pembelajaran peserta didik dengan cara pengembangan kemampuan serta meningkatkan penghargaan terhadap potensi guru. Nah, jadi seorang pendidik itu harus diikutsertakan dalam acara seminar-seminar oleh seorang kepala sekolah, yang mana di dalam seminar tersebut nantinya seorang pendidik itu akan memiliki wawasan yang baru, memiliki ilmu yang baru, bahkan memiliki teman yang baru. Jadi nanti itu ilmu yang telah didapat dalam seminar itu nanti pasti akan diterapkan oleh seorang pendidik. Itu untuk kepala sekolah juga itu harus bisa membuat sebuah perpustakaan di sekolahnya. Guna apa? Perpustakaan itu pasti nantinya akan bermanfaat juga untuk warga sekolahnya, seperti pendidik, peserta didik, dan yang lainnya. Untuk upaya yang selanjutnya itu ada upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh guru, seperti halnya melalui pendidikan formal, melalui program pendidikan latihan. Program pendidikan latihan di sini nanti seorang pendidik itu harus mengikuti pelatihan macam-macam pelatihan, seperti halnya contoh kayak pelatihan pembuatan media pembelajaran, pelatihan membuat strategi pembelajaran yang baik itu seperti apa, dan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Di sini juga ada pengembangan diri sendiri dan inisiatif berupa pengetahuan dan keterampilan seorang pendidik. Jadi nanti di sini tuh seorang pendidik itu akan mempunyai inisiatif atas untuk memperbaikinya, itu mempunyai inisiatif, kemampuan dan keterampilan guna memperbaiki kekurangan yang dimiliki saat pembelajaran berlangsung. Dalam upaya ini tuh juga ada istilah mengadakan supervisi kunjungan kelas, yang mana kunjungan kelas di sini tuh ada dua macam, yaitu kunjungan kelas sudah sepengetahuan pendidik dan belum sepengetahuan pendidik. Terus ada juga pembentukan kelompok kerja guru. Nanti para dewan guru itu pastinya akan bekerja sama dalam menciptakan kebaikan bersama gitu. Jadi tidak individual gitu. Terus juga ada mengadakan rapat kerja guru. Rapat guru yang mana nanti di dalam rapat tersebut itu kita akan bisa musyawarah bersama, bisa memecahkan masalah bersama, seperti halnya misal ada guru ini kesulitan dalam ini, nanti guru yang satu pasti akan membantu, guru yang lain pasti akan membantu, memberikan ide-ide yang baru begitu. Nah, intinya itu dalam upaya meningkatkan kinerja guru di sini tuh harus adanya kerjasama dari pihak pendidik, para pendidik atau dewan guru, dan seorang kepala sekolah atau madrasah, agar bisa mencapai kebaikan bersama gitu. Jadi harus adanya kerjasama yang baik antara seorang kepala sekolah dan seorang pendidik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman kita. Mungkin itu saja yang kami presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf sebelumnya. Dari teman-teman, untuk yang di rumah, dimohon untuk jaga baik-baik, jaga kesehatan, dan saling berdoa untuk mencegah COVID-19 atau bisa dikatakan COVID-19. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.